Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, teman-temanku dari youth sekalian. Ya tadi Ko Hengki buka dengan sebuah cerita yang sangat menarik dari temannya ya. Memang keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa memungkiri itu dan mencoba positive thinking. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pun dirasa merugikan rakyat kecil dan pro kepada petinggi-petinggi ya. Dan koruptor-koruptor dan melemahkan KPK ya kok ya. Tapi Bapak Ibu, seperti kita yang memiliki banyak respon, by the way kalau dibilang respon semua orang tentang pemerintahan buruk ya sebenarnya sih enggak juga ya. Adalah segelintir orang yang merasa ya pemerintah kita pun baik-baik saja. Negara kita sedang baik-baik saja ya ada. Seperti respon yang begitu banyaknya Bapak Ibu, hari ini pun saya pengen kita belajar satu hal, yaitu tentang merespon kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita emang gak bisa ngerubah pemerintahan sekarang secara instan ya. Tapi seperti lagu yang tadi, dua lagu terakhir yang dibawakan, kita bersatu dan dimulai dari kami lagunya bilang, dan berarti kita dimulai dari saya. Katakan kiri kanannya, perubahan dimulai dari saya. Sedikit pun perubahan itu pasti akan berdampak ke sekeliling kita ya. Nah, hari ini aku pengen kita belajar tentang merespon kemerdekaan, karena aku percaya kemerdekaan itu ya kalau Indonesia umurnya sudah mau 80 tahun, kemerdekaannya diusahakan, betul ya. Setiap daripada kita pun punya kemerdekaan kita. Ini sesuatu yang pasti dan kita mau baca firman-Nya di Galatia 5 ayat 1. Kita mau baca bareng-bareng ya Bapak Ibu dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya jujur pertama kali baca firman ini saya nggak ngerti. Soalnya pertama kali baca firman ini menurut saya bertanya-tanya. Waktu pertama kali percaya, ini cerita Januar zaman dulu ya. Tapi apa maksudnya sungguh-sungguh merdeka? Kalau Indonesia kan jelas Indonesia dijajah sama Jepang sama Belanda gitu ya. Terus habis itu merdeka, yaitu namanya merdeka, terbebas dari penjajahan. Tapi pada saat saya baca ayat ini saya bertanya-tanya, saya dibebaskan dari apa? Emang saya dijajah sama siapa? Betul? Betul apa betul? Saya waktu pertama kali sih saya nanya, saya bergumul sama diri saya sendiri ya ceritanya ya. Bahkan setelah ya mungkin jawabannya ada yang bisa banyak dalam hati, merdeka dari dosa, merdeka dari keterikatan gitu ya. Tapi pengertian merdeka buat saya adalah, saya harusnya menjadi orang yang lebih sukacita daripada sebelumnya. Tapi seiring perjalanan kekristenan, malah pernah ada pemikiran seperti ini. Dan mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin hal yang sama. Dulu waktu gua nggak kenal sama Kristen, gua nggak kenal sama Yesus, kayaknya aturannya nggak gitu banyak ya. Kita tahu dilarang membunuh, ya membunuh dosa gitu ya. Mencuri ya dosa, berbohong ya susah sih gitu ya ngebohong. Tapi ya itu dosa gitu kan. Tapi setelah kenal sama Tuhan, kok kayaknya bukan makin merdeka malah makin terikat. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Kok setelah kenal Tuhan, saya harus mengampuni, saya harus memberi, saya harus terus memaafkan walau disakiti, saya harus saat teduh, katanya kalau nggak saat teduh dosa. Saya harus ikut koram deo, ikut doa malam, banyak sekali peraturan-peraturan yang kayak kesana, ini merdeka apanya gitu ya. Tapi tolong jangan pulang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pulang sekarang saya akan dibilang sesat. Kita mau belajar Bapak Ibu untuk mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud sama Paulus di ayat ini. Di Galatia 5 ini sebenarnya kita harus baca Galatia 1 sampai 4. Cuman karena kita nggak punya waktu semalaman ya buat baca Galatia 1 sampai 4, kita mau baca intinya aja di ayat berikutnya, yaitu di Galatia 2 ayat 3 sampai 5. Kita baca bergantian, yang pria dahulu setelah itu diikuti oleh yang perempuan. Yang pria katakan amin. Amin. Nice. Yuk kita baca, 2, 3.
Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyenatkan dirinya. Ayat 4. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap kepada kamu. Bapak Ibu, aku jelasin konteksnya. Jadi ternyata pada saat Paulus menuliskan surat ini, ada guru-guru palsu yang mencoba masuk ke Galatia dan mencoba menyebarkan ajaran baru. Ajarannya sebenarnya nggak salah, dalam artian masih nyerempet-nyerempet lah sama kekristenan. Ya kita tetap diselamatkan oleh kasih karunia gitu ya. Kita belajar kalau misalkan gara-gara Tuhan mati di atas kayu salib terus bangkit kita bisa selamat. Tapi ajaran berikutnya yang di Galatia 1-4 itu ngomongin soal setelah kamu diselamatkan banyak hal yang harus kamu lakukan. Salah satunya sebenarnya yang ditegaskan di ayat 3-5 ini ya tentang sunat. Jadi ternyata ajaran ini tuh mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Galatia, iya lu udah selamat, betul kamu sudah selamat. Tapi setelah itu kamu masih terikat sama hukum-hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. Jadi tuh harus sunat, terus habis itu mempermasalahkan makanan apa yang mereka makan dan tidak boleh mereka makan, mempermasalahkan hari-hari raya. Jadi kalau kita baca Galatia 1-4, mostly isinya tentang itu. Jadi sebenarnya yang Paulus omongin di Galatia 5:1 itu, yang tadi kita baca sebelum ayat ini, itu lagi ngomongin tentang kita terbebas dari kuk perhambaan untuk melakukan hukum Taurat. Paulus membenarkan hal tersebut kepada kita. Tapi kalau statementnya cuma sampai situ, oh berarti saya nggak harus melakukan hukum Taurat dong kalau selamat. Wah, salah juga ya. Bapak Ibu, aku pengen kenalin sama 2 respon yang salah tentang kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita. Boleh di next slide? Ya sebenarnya sih banyak ya, nggak cuma 2 yang salah ya, ada banyak. Tapi aku percaya banyak itu ya turunannya dari 2 ini. Yang pertama adalah pengajaran hyper grace. Hyper grace ini pengajaran apa Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar? Ada? Anak-anak muda ada yang pernah dengar? Karena ini ajaran yang sangat disukai oleh anak-anak muda khususnya. Pengajaran ini tuh mengajarkan ayat yang sering dipakai tuh Efesus 2 ayat 8-9 ya. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, itu adalah pemberian Allah, jangan ada satupun orang yang bermegah diri terhadapnya. Ayat yang sering dipakai itu. Oh ya, keselamatan itu kasih karunia. Jadi kalau misalkan kasih keselamatan itu kasih karunia, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Sekali selamat, tetap selamat. Nah itu pengajaran hyper grace Bapak Ibu. Apakah pengajaran ini menghasilkan orang Kristen yang baik? Diam aja nih ini. Pada lemes apa gimana nih? Tapi pengajaran ini enggak menghasilkan orang Kristen yang bertumbuh. Malah menghasilkan orang Kristen yang menggunakan Allah, menggunakan kasih karunia Allah hanya untuk jalan penebusan dosa. Makanya banyak orang-orang yang ngikutin hyper grace ini, ya Sabtunya kelabing, Minggunya penebusan dosa. Sampai ada mikir, oh ya kalau dibaptis dosa gue kan keriset dari nol ya. Ya udah gue dosa dulu aja yang banyak, habis itu gue dibaptis, gue selamat lagi. Nah ini pengajaran tentang hyper grace. 180 derajat dari hyper grace, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adalah pengajaran tentang legalisme. Ini yang lagi dibahas di Galatia 1-4 tadi. Kebalikan dari hyper grace, legalisme adalah pengajaran yang menitik beratkan terhadap ya Tuhan emang sudah mati buat saya, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Pernah dengar statement ini? Yang keselamatan itu gratis harganya, tapi untuk mempertahankannya ada harga yang harus dibayar. Sampai situ benar Bapak Ibu, emang ayatnya pun ada, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tapi ajaran ini mengajarkan kita untuk menekankan kepada apa yang kita lakukan setelah kita selamat.
Harus gak boleh begini, gak boleh begitu, dilarang melakukan ini, dilarang melakukan itu. Dan apakah menghasilkan kekristenan yang baik? Sayangnya tidak. Malah kebanyakan orang-orang yang punya pemahaman legalisme ini, itu tuh ujung-ujungnya akan berkata kalau Tuhan itu jahat. Tuhan itu cuman Allah yang membuka kedok kejahatan saya dan tidak memberikan solusi buat saya untuk saya keluar daripada itu. Itu pernyataan yang sangat keras ya. Tapi itu bukan pernyataan saya Bapak Ibu. Itu adalah pernyataan dari orang yang bernama David Dean. David Dean ini jadi adalah seorang, bukan David yang ini ya. David yang ini baik. David drummer. David Dean ini Bapak Ibu adalah seorang mahasiswa teologi yang sangat cinta sama Tuhan. Jadi dia merasa waktu kehidupan SMA-nya, high school-nya dia merasa sangat dicintai sama Tuhan, dia jatuh cinta sama Tuhan. Akhirnya dia memutuskan, oke, karena Tuhan sayang sama saya pengen masuk ke sekolah teologi. Dia kuliah teologi, ternyata pada saat menjalani sekolahnya itu dia menemukan orientasi seksual dia salah. Dia merasa kalau dirinya adalah seorang homoseksual Bapak Ibu. Apakah dia menyerah? Tentu tidak. Dia menjalani kehidupannya, dia sekolah seperti biasa, dan dia berjuang melawan dosa tersebut. Sampai dia lulus, homoseksualnya nggak hilang. Sampai dia melayani jadi pendeta, homoseksualnya pun tak hilang. Akhirnya dia mencapai satu kesimpulan yang tadi saya omongin tadi. Tuhan kok jahat ya? Tuhan cuma ngebukain dosa saya, tapi Tuhan nggak pernah bebasin saya dari dosa saya. Karena sadari Bapak Ibu, 100% for sure kalau kita semua di ruangan ini itu nggak bisa yang namanya tidak melakukan dosa sama sekali, setuju ya? Ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Sudah pasti tidak pernah ada. Makanya pengajaran ini tuh akhirnya akan menghasilkan orang yang mengutuki diri sendiri. Gue kok nggak bisa ya keluar dari dosa, kok aku salah terus. Nah hari ini Bapak Ibu kita pengen belajar bersama-sama gimana cara kita ngeresponin kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Gimana caranya untuk hidup dalam kasih karunia tapi tidak menyalahgunakan kasih karunia. Dan gimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap kasih karunia tapi tidak terbebani dengan hukum yang ada. Yang siap belajar katakan amin. Amin. Oke, kita mau belajar Bapak Ibu dari seorang tokoh yang sangat luar biasa di Perjanjian Lama yang bernama Musa. Cepat sekali ayatnya sudah ditampilkan. Musa tuh di ruangan ini semua tahu ya kisahnya Musa ya. 40 tahun di Mesir belajar sama orang Mesir, 40 tahun di Midian belajar jadi di padang gurun, terus habis itu membawa keluar bangsa Mesir 40 tahun lagi. Nah pada saat dia sedang membawa bangsa Mesir keluar, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lagi di padang gurun. Nah kita sampai ke cerita yang ini nih, Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Tadi kan kita mulai dari laki-laki ya, sekarang kita mulai dari perempuan. Yang perempuan katakan uye. Oke, lemes banget. Yang perempuan sekali katakan uye. Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3 yang perempuan. Akan kuberikan negeri itu. Yang laki-laki, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. 33. Amin. Bapak Ibu nih kisah yang sangat menarik dan sangat terkenal sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau kita baca di Keluaran 32, itu tuh Musa habis turun dari gunung.
dapat loh batu ya dari Allah ya, 10 perintah Allah. Dia turun, ternyata bangsa Israel lagi buat berhala, lagi buat patung anak lembu emas. Oke, nah terus habis itu singkat cerita Tuhan marah sama bangsa Israel dan segala macam, akhirnya sampailah ke Keluaran 33. Jadi konteksnya Allah lagi marah nih ya sama bangsa Israel ya. Oke, terus habis itu Tuhan berkata begini sama Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Perhatikan kata dari sini, nanti karena kita akan balik lagi ke kata dari sininya. Dari sini itu menjelaskan kalau sebenarnya keadaan bangsa Israel itu tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita mengutip dari ayat sebelumnya, dari sini berarti di mana posisinya? Dari gunung Sinai, betul ya? Dan itu keadaannya sangat-sangat tidak baik. Itu bukan gunung gede Pangrango yang warnanya hijau-hijau ya. Tapi gunung di situ ada gunung batu, Bapak Ibu. Jadi penuh dengan padang gurun, keadaannya kering, kurang makanan, kurang rumput gitu ya. Keadaan dari sini tuh bukanlah keadaan yang baik. Oke? Terus di sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunanmu akan diberikan negeri itu. Ada yang tahu ini negeri apa? Tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan, perhatikan di sini ada konteks 180 derajat. Dari sini keadaannya tidak enak, kata Tuhan, pergilah ke negeri yang enak itu. Begitu ya kira-kira ya. Pergilah ke Kanaan, banyak susu dan madu. Di sini tuh nggak enak gitu kan. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi Musa tuh bakal dituntun sama seorang malaikat untuk berjalan di depannya Musa. Oke? Dan di sini dikasih spoiler sama Tuhan kalau Musa akan melawan berbagai macam bangsa dalam perjalanan ya. Di situ ada 5 ya kalau nggak salah. Amori, Het, Feris, Hewi dan Yebus. Susu dan madu. Setelah itu dia bilang kalau ya udah pergilah Musa. Singkat cerita tuh kayak Allah lagi ngomong kayak begini ke Musa. Udah sana lu pergi deh dari sini. Tapi tenang aja, aku pimpin jalanmu. Aku kasih bodyguard yang mimpin kamu di jalanan. Buat kamu berperang nanti, perangnya pasti menang lah, tenang aja, kalau ada malaikat Tuhan mana mungkin kalah sih gitu ya. Sekilas cerita ini tuh gak ada yang salah Bapak Ibu, gak ada yang miss. Kalau saya jadi Musa, saya langsung jalan pasti. Udah dapat pimpinan dari malaikat kok ya kan, udah pasti menang, jalan pasti lancar. Saya langsung bilang, Harun ayo, langsung packing, kita pergi jalan gitu ya. Tapi beruntunglah kalau pada saat itu yang jadi Musa bukan Januar ya. Karena responnya Musa tidak seperti itu. Yang salah adalah Bapak Ibu di ayat 3. Di situ ditulis, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Dengan kata lain Tuhan lagi ngomong kayak begini, udah lu pergi deh, mendingan bebal banget sih hidupmu gitu kan, bangun berhala gitu ya. Udah gak apa-apa kamu pergi aja, tapi tetap kok aku sertain, tetap aku kasih malaikat buat pimpin jalan kamu. Menarik ya Bapak Ibu, responnya Musa seperti ini. Ada di ayat berikutnya, tolong di next slide, Keluaran 35 ayat 15. Saya bacain buat Bapak Ibu semua. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau, nya huruf besar berarti Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini respon yang sangat wow banget Bapak Ibu kalau kita ngerti konteksnya. Kalau Musa orientasinya hanya susu dan madu, kalau orientasi Musa hanya mengejar supaya bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan, dia akan meresponi apa yang kita lakukan. Ayo jalan, udah pasti sampai nih, gak perlu ada pimpinan Tuhan. Yang penting ada malaikat, kita perang menang, kita sampai ke tanah Kanaan, kelar. Job dia kelar sebagai nabi. Tapi Musa gak melakukan itu. Musa berkata seperti ini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari ada kata dari sini yang diulang. Dengan kata lain Musa lagi ngomong kayak gini, lebih baik aku ada di padang gurun yang gak enak ini, ada di gunung yang penuh batu ini,
Daripada aku jalan tapi kagak ada Tuhan bersamaku. Lebih baik keadaanku gak enak tapi ada Tuhan bersama aku daripada aku jalan tapi Tuhan gak ada bersamaku. Kira-kira kayak gitu ya kata Musa ya. Poin pertama Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari Musa, boleh di next slide Will. Musa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau misalkan Musa mengiyakan permintaan Tuhan yang tadi, itu analoginya kayak gini Bapak Ibu. Ada seorang anak bertanya kepada bapaknya ya, contoh Briel lah, Ko Hengki ngomong ke Briel gitu ya. Jadi bapak nanya ke anak gitu ya, kebalik. Briel, kalau nanti papa udah gak ada, Briel kira-kira gimana? Terus Briel nanya ke Ko Hengki, nanti aku sekolah tetap ada mobil Pak? Ada gitu ya. Nanti aku uang jajan masih tetap ada nggak? Ada gitu ya. Nanti aku tetap punya teman-teman banyak Pak? Ada gitu ya. Terus kata Briel, oh ya udah papa nggak ada gitu. Aku tetap masih punya semuanya kok gitu kan. Akhirnya pergilah Ko Hengki sedih hatinya. Tapi kalau Musa sampai iyain permintaan Tuhan yang tadi, wah itu dalam banget Bapak Ibu. Untungnya enggak ya. Kalau ditarik ke kehidupan kita Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sayangnya saya pun mempraktekkan ini dulu. Seringkali kita menjadikan Tuhan tuh hanya sekedar alat untuk mencapai keinginan kita ya. Bukan cuman keinginan rohani ya, mungkin ada yang bilang kayak, aduh ya udah aku ikut Tuhan deh, yang penting aku bisa dapat banyak uang. Nanti kalau nggak dapat banyak uang tetap mau ikut Tuhan kan? Aduh ya aku percaya Tuhan deh, tapi please sembuhin aku ya Tuhan dari penyakit ini. Kalau nggak sembuh masih mau percaya Tuhan kan? Atau mungkin kita hubungin deh ke kerohanian gitu ya. Tuhan aku nggak sanggup ngampunin dia, keterlaluan banget dia. Kalau Tuhan gak membuat kamu bisa ngampuni dia, kamu tetap percaya Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu, kita tuh sering melakukan ini, mengatasnamakan kasih karunia-Nya Tuhan. Bapak Ibu, ada satu statement dari seorang pendeta namanya Yohan Chandrawasa, dia ngomong kayak gini waktu firman. Kalau hubungan kita sama Tuhan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu, dan kita meletakkan Tuhan di tengah-tengah tujuan kita, percayalah di surga adalah tempat di mana kita nggak butuh Tuhan Bapak Ibu. Di surga tuh digambarkan tempat yang indah ya, nggak perlu ada duit, nggak perlu ada nggak ada kelaparan karena selalu kenyang, adanya sukacita, nggak perlu punya harta banyak karena hartanya sudah banyak di surga. Bayangin kalau hubungan kita sama Tuhan tuh cuma transaksional. Kalau kita masuk surga dengan keadaan seperti itu, di surga buat apa ada Tuhan? Karena kita cuma pengen, oh yang penting Tuhan kasih saya sesuatu. Jadinya Tuhan tuh ditempatkan di tengah dari tujuan kita. Tuhan tuh adalah penghalang kita. Bahkan ada yang ngomong kayak, aduh gak enak ya ikut Tuhan, gue gak bisa ngerokok lagi, gue gak bisa minum minuman keras lagi. Karena tujuannya tuh Tuhan tuh di tengah-tengah, Tuhan tuh kayaknya menghalangi dia untuk mencapai tujuan kita, tujuan orang tersebut. Untungnya Tuhan menaruh Tuhan di atas segalanya, makanya dia bisa ngomong respon yang tadi. Musa lah. Untungnya Musa meletakkan Tuhan di atas segalanya. Dan Bapak Ibu spesialnya, sebenarnya kalaupun Musa mengiyakan permintaan Tuhan yang tadi, itu tuh Musa nggak salah. Karena apa? Karena itu Tuhan sendiri yang minta, bener ya? Kalau misalkan contohnya waktu Tuhan Yesus di padang gurun gitu ya. Itu kan dicobai ya Tuhan Yesus di padang gurun sama iblis ya. Terus iblis kan ngomong ya ke Tuhan Yesus, lihatlah sekelilingmu kerajaan-kerajaan di sekitarmu ini, sembahlah aku kata iblis, maka akan kuberikan dunia ini kepadamu. Tapi Tuhan berkata apa?
Nyala itu belakangan. Tapi kata Tuhan, firman Allah bilang kalau cuman Allah yang layak disembah gitu ya. Kalau Tuhan milih nyembah iblis, ya itu jelas Tuhan Yesus salah pada saat itu ya. Tapi ini permintaan untuk pergi dan dipimpin sama malaikat, itu tuh permintaan Allah sendiri. Jadi sekalipun kalau misalkan Musa mengiyakan, itu pun Tuhan gak bakal marah. Itu tuh sama kayak analoginya kayak gini. Ada seorang bapak gitu ya pulang dari luar kota gitu ya, bawa hadiah buat anaknya gitu kan. Anak yang pertama datang nyamperin bapaknya gitu ya. Papa pulang dari luar kota gitu ya, papa bawa apa? Papanya kasih hadiah. Jadi anaknya fokus ke hadiahnya. Terus sudah dapat hadiah udah anaknya pergi gitu kan, main sama hadiahnya. Anak yang kedua datang, papanya dipelok. Papa gimana keadaannya di luar kota, bla 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 bla, ngobrol dulu, quality time dulu, terus habis itu papanya baru kasih ini ada hadiah buat kamu. Anaknya baru main sama hadiahnya. Anak pertama dan anak kedua itu nggak ada yang salah loh. Papanya itu beliin hadiah buat anaknya, betul ya? Tapi yang mana yang menyenangkan hati bapaknya? Yang kedua. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari Musa adalah Musa lebih memilih Tuhan daripada tawaran Tuhan itu sendiri. Oh, ini artinya dalam banget Bapak Ibu. Saya pertama kali mengerti tentang hal ini ya. Sedih banget rasanya. Kadang tuh kita lebih memilih, oh yang penting Tuhan gak marah aja dalam hidup gua. Tapi kita gak pernah memilih dan memikirkan kira-kira Tuhan disenangkan gak sih dari pilihan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama adalah Musa meletakkan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, Musa lebih memilih Tuhan daripada tawaran Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, Musa masuk ke dalam lingkaran kasih karunia. Bapak Ibu, saya bertanya-tanya, jadi kalau kita cari di Alkitab ya, orang yang bisa berhadapan muka dengan muka sama Tuhan tuh gak banyak. Kita tahu Tuhan Yesus ya iyalah dia anaknya gitu ya. Terus habis itu Adam dan Hawa, itu pun sebelum dia kehilangan kemuliaannya gitu di Taman Eden, nah itu Adam dan Hawa tuh bisa tatapan sama muka. Tapi ada satu tokoh ternyata yang sedekat itu sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 33 ayat 11, Musa sama Tuhan tuh berbicara berhadapan muka dengan muka. Seperti seorang sahabat sendiri. Wow, keren banget ya. Dan sahabatnya di sini tuh kata sahabat yang sama yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan sahabat antara Raja Daud dengan Yonatan. Itu dekat sekali kalau kita baca di Alkitab ya. Bahkan ayat-ayat tentang Daud dan Yonatan tuh sering dijadikan orang-orang LGBT itu untuk membenarkan perbuatan mereka. Saking dekatnya Daud sama Yonatan gitu. Karena sampai ngerangkul, sampai peluk, sampai cium, Daud dan Yonatan melakukan itu. Jadi kedekatannya Tuhan dengan Musa itu sedekat Daud dan Yonatan. Bayangkan Bapak Ibu. Dan saya bertanya-tanya, kok bisa ya seorang Musa itu tuh sedekat itu sama Tuhan? Ternyata jawabannya adalah karena dia masuk ke dalam lingkaran kasih karunia. Nah, maksudnya apa sih lingkaran kasih karunia ini? Kita mau belajar Bapak Ibu, boleh di next slide. Ini by the way sudah masuk closingan dari firman saya hari ini. Kita nggak perlu baca semuanya, tapi coba deh baca dalam hati Bapak Ibu. Coba lihat yang saya bold di yang kiri dan yang di kanan, dan cari perbedaannya apa. Kelihatan ya? Aku perlu minggir gak? Udah ketemu bedanya apa? Apa bedanya? Ada yang sadar gak ada beda di situ? Ayo anak-anak muda. Penasaran apa ya bedanya Kak? Apa bedanya? Apa bedanya?
Bedanya di urutannya Bapak Ibu. Coba perhatiin ayat 12. Namun demikian engkau berfirman. Berarti ini POV-nya Musa ya. Aku mengenal namamu, berarti kata Musa nih, Tuhan mengenal aku dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Berarti urutannya di POV-nya Musa, Tuhan mengenal Musa dulu, baru mendapatkan kasih karunia. Tapi di ayat 17, nah ini POV-nya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia dulu. Baru Tuhan mengenal Musa. Pertama kali saya notice, emang apa bedanya urutannya kalau dibalik ya? Menarik banget karena mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar dari Musa, orang yang hidup di perjanjian lama, dan ngomongin tentang gimana cara kita merespon kasih karunia. Karena nggak banyak di Alkitab tuh yang menerima kasih karunia, apalagi di perjanjian lama ya. Itu sedikit banget, kalau Bapak Ibu cari paling cuma Nuh, Musa. Tapi Musa mengerti sekali gimana cara merespon yang benar dari kasih karunia ini. Dan dia tuliskan dengan baik di ayat berikutnya di Keluaran 33 ayat 13. Boleh di next slide. Aku bacain pelan-pelan buat kita semua. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Bapak Ibu, berkali-kali saya baca ayat ini saya nggak ngerti. Karena kenapa kasih karunia-Nya harus diputer-puter, diulang berkali-kali. Tapi sekarang saya ngerti Bapak Ibu, dan saya akan mencoba menjelaskan kepada kita semua di tempat ini. Saya pikir pertama kali journey kekristenan saya adalah dimulai pada saat saya memutuskan untuk saya mengenal Tuhan gitu ya. Kan kita semua start poinnya dari situ ya. Kita percaya sama Tuhan, ikut kelas SPK, dibaptis gitu kan. Kita peroleh keselamatan, itu namanya memperoleh kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima padahal kita nggak layak untuk mendapatkannya. Tapi ternyata kata Paulus, sebelum aku mengenal engkau, Tuhan lebih dahulu sudah menyayangi kita. Dalam artian ternyata seorang Januar yang mengenal Tuhan, bisa kenal Tuhan di titik ini, sebelumnya Januar tuh udah terima kasih karunia dulu untuk bisa mengenal Tuhan. Wah, bingung gak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa duduk di tempat ini sekarang, bisa kenal sama Tuhan, sebelumnya pun Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita bisa percaya sama Dia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Januar bisa kenal sama Tuhan. Berikutnya, Januar memutuskan untuk percaya sama Tuhan, Januar peroleh kasih karunia lagi. Januar peroleh kasih karunia, Januar mau mengenal Tuhan lebih lagi, dan Tuhan mengenal Januar lebih lagi. Di saat prosesnya Tuhan memberikan lagi kasih karunia-Nya. Jadi ini menjadi sebuah lingkaran kasih karunia tuh yang gak bakal putus Bapak Ibu. Kenapa saya penting untuk menceritakan ini? Karena kasih karunia itu harusnya membuat kita semakin cinta sama Tuhan lagi dan lagi dan lagi. Suatu hari saya bertanya-tanya sama Tuhan, setiap kita pasti ada dosa yang entah kenapa tuh susah banget lepasnya gitu ya. Dan aku pun sama. Aku bertanya sama Tuhan, Tuhan aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Aku berusaha untuk mencari tahu apa yang memicunya. Aku berusaha mencari tahu untuk menghindarinya bagaimana caranya. Aku berusaha untuk kabur dari dosa tersebut. Tapi lagi-lagi aku menemukan diriku jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Menurut Bapak Ibu yang mana yang lebih sakit? Orang yang sudah berjaga-jaga tapi kecolongan, atau orang yang tidak pernah berjaga-jaga tapi kecolongan? Yang mana yang lebih sakit? Yang pertama. Orang yang sudah mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar tapi tetap jatuh, tetap berdosa lagi, wah itu rasanya sakit banget. Saya dulu sempat buat ini ya, table gitu.
oh hari ini saya bisa lepas dari dosa pornografi, saya centang ceting gitu. Hari kedua saya bebas, ceting, terus sampai 6 bulan. 6 bulan saya jatuh, wah itu saya rasanya pengen kabur dari pelayanan Bapak Ibu. Saya nggak layak rasanya ketemu sama Tuhan. Masa udah bertahun-tahun ikut Tuhan masih jatuh di dosa itu lagi, dosa itu lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti ini Bapak Ibu, sebenarnya fungsi hukum Taurat tuh bukan untuk membelenggu kita. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan mengenakan kuk yang baru kepadamu dan kuk itu ringan. Harusnya hukum Taurat itu enggak menjadi beban buat hidup kita. Fungsi hukum Taurat itu untuk membukakan kepada kita semua. Kamu lihat kan betapa susahnya melakukan Taurat? Kamu nggak sanggup kan? Makanya tinggal dalam kasih karunia-Ku. Saya ingat banget Bang Jeremy itu pernah firman di Pro M ya. Terus di ending dari firmannya Abang tuh tiba-tiba Abang ngomong tuh, kita semua tuh cuma debu. Kita tuh bukan apa-apa kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Wah itu saya dengar kata itu tuh ngena banget di hati. Karena semakin Januar berusaha untuk terbebas dari sebuah dosa dan Januar jatuh, terus habis itu diampuni sama Tuhan, semakin harusnya semakin kita sadar, gila susah banget ya berusaha pakai kekuatan sendiri. Tapi ada kasih karunia Tuhan loh yang melayakan saya. Akhirnya saya coba lagi. Ini caranya supaya kita bisa hidup di tengah-tengah Bapak Ibu, di antara hyper grace dan legalisme tadi. Kalau kamu cuma mikirin Allah sebagai sarana untuk mendapatkan susu dan madumu, kamu gak akan ngerasa dia penting. Akhir kisah hidup Musa, ada yang tahu? Dia gagal ya masuk ke tanah perjanjian ya. Dia cuma dapat spoiler doang, dikasih unjuk sama Tuhan, nih Musa nih tanah perjanjian nih. Tapi kamu gak boleh masuk ya gitu ya, kata Tuhan ke Musa ya. Menurut Bapak Ibu Musa kecewa gak karena dia gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian? Kalau saya jadi Musa sih saya kecewa. Tapi karena Musa mengerti ini, dia gak kecewa. Karena yang penting bagi dia bukan susu dan madunya. Yang terpenting bagi Musa adalah relationship sama Tuhannya tuh ada. Semakin cinta sama Tuhan. Satu contoh Alkitab lagi. Cepat aja karena waktu kita gak banyak. Soal Ayub. Ayub kita tahu sangat sejahtera hidupnya ya. Terus setelah itu dikasih kemalangan yang sangat luar biasa, hartanya hilang, keluarganya hilang, anak-anaknya hilang dalam beberapa hari doang, langsung hilang semua. Awal-awal Ayub masih bilang kayak gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu waktu kuat, masih awal-awal lah itu dalam percobaan hidupnya Ayub. Tapi makin dicecer sama temen-temennya, makin merasa down, istrinya begitu lagi. Apa yang dilakukan Ayub? Aku mengutuk hari kelahiranku. Kenapa Tuhan lahirin gua kalau cuman buat dilahirin semalang ini sama Tuhan? Tapi kalau kita ngikutin lagi journey-nya Ayub Bapak Ibu, endingnya apa? Ayub bilang, dia menyesal telah mengutuki Tuhan dan dia menyesal. Sekarang dia sadar kalau dulu dia cuma mengenal Allah dari kata orang, tapi sekarang aku mengenal Allah dari perbuatannya yang ajaib. Setelah itu, setelah Ayub keluar perkataan itu, baru berikutnya di bawah-bawahnya kan ditulis di terakhir-terakhir ya. Allah mengembalikan keadaan Ayub 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Same question sama Musa. Menurut Bapak Ibu, kalau Allah tidak memulihkan hidup Ayub, Ayub kecewa enggak? Enggak Bapak Ibu. Karena akhirnya Ayub sadar, oh yang terpenting itu bukan susu dan madunya,
Yang terpenting itu bukan keluarga dan anak-anak saya dan harta saya yang banyak itu. Tapi yang terpenting adalah hubungannya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun nanti one day Bapak Ibu harus memilih pilihan dan Bapak Ibu harus kehilangan segala sesuatunya, sekalipun kita harus kehilangan segala sesuatunya, kalau kita mengerti tentang lingkaran kasih karunia ini, susu dan madu kita tuh bukan di bumi, Bapak Ibu, tapi di kekekalan nanti. Dan aku berharap kita bisa merespon dengan benar kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kalian mengerti ini, harusnya saat teduhmu nggak jadi beban. Harusnya bangun pagi korom dia juga bukan menjadi beban. Karena yang penting kamu ingin membangun hubungan sama Tuhan. Mengerti hal ini Bapak Ibu, ini membuat saya yang namanya mengalami turning back point dalam hidup kerohanian saya. Oh ternyata yang penting itu bukan apa yang saya achieve di dunia ini, tapi apa yang membuat Tuhan senang nantinya. Siapa yang percaya kalau hari ini sudah dimerdekakan sama Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangannya? Buat yang angkat tangan, yuk kita mulai merespon dengan benar kemerdekaan yang diberikan Tuhan buat kita. Ayo kita mulai dengan menjadikan Tuhan yang terutama dulu dalam hidup kita ya. Dan kalaupun kita dihadapkan pilihan, ada pilihan yang mendukakan Tuhan, biasa aja buat Tuhan, ayo kita pilih yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Bapak Ibu, Tuhan tuh sudah memberikan yang terbaik dulu buat kita. Jadi tuh kadang tuh kalau kita minta apa-apa sama Tuhan tuh sebenarnya kita tuh nggak layak apa-apa loh. Kadang tuh agak lucu kayak Tuhan aku sudah pelayanan banyak, Tuhan sudah memberikan yang terbaik duluan kok, keselamatan buat kita, hidupnya buat kita. Dan terakhir Bapak Ibu, kemerdekaan dalam kekristenan itu adalah kemerdekaan di mana pada saat kita sebenarnya tidak harus menyenangkan Tuhan, tapi kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Itu kemerdekaan yang diomongin di Galatia 5 ayat 1. Amin. Kita mau bersatu dalam doa, kita mau tutup firman malam hari ini. Biarlah Bapak Ibu, aku mau ngajak Bapak Ibu untuk merenung 2-3 menit aja. Coba kita koreksi hidup kita, sebenarnya selama ini Tuhan posisinya ada di mana? Apakah Tuhan cuma menjadi penghalang kita untuk mencapai susu dan madu kita? Atau sebenarnya Tuhan tuh tujuan akhir dari hidup kita? Apakah selama ini kita melakukan apa yang dibicarakan pemimpin-pemimpin kita saat teduh, baca firman, melakukan hal yang benar, itu cuman sekedar karena kita takut kehilangan keselamatan kita? Atau kita benar-benar ingin membina hubungan sama Tuhan? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih tertegur sama firman ini, Bapak Ibu sadari kalau ini adalah journey daripada kekristenan kita. Saya pun berada di posisi tersebut, tapi saya berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Bahkan pada saat awalnya aku salah motivasi untuk ikut Tuhan, awalnya aku hanya mengejar susu dan maduku, tapi at the end Tuhan memberikan lagi kasih karunia-Nya buat aku. Dan itu pun sama buat Bapak Ibu di tempat ini. Berkali-kali Bapak Ibu menyakiti hati Tuhan, toh Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya lagi sama Bapak. Dan itu semata-mata bukan hanya karena Tuhan bodoh dan Tuhan membiarkan Bapak Ibu untuk tetap salah, tapi karena benar-benar Tuhan pengen ada relationship sama Dia. Tuhan pengen benar-benar ada hubungan dua arah sama Dia. Tuhan pengen kita mengenal lagi dan lagi siapa Dia.
kasih karunia Tuhan di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk terutama kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidup kami semua di tempat ini. Ampuni kami Tuhan kalau misalkan hari-hari ini kami masih mengejar susu dan madu kami. Kami tahu Tuhan gak marah, tapi kami tahu Tuhan tidak senang atas keputusan itu. Dan kami mau bertobat ya Bapa. Kami mau hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjalani hari-hari ini kami ya Bapa sebagai orang-orang yang merdeka di hadapan-Nya Tuhan. Kami gak mau menjalani Taurat kami dengan bersusah payah Tuhan. Tapi kami mau menghidupinya karena Engkau ada di dalam kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu terbatas waktu dan tempat, tapi hamba-Mu percaya Tuhan kalau Engkau terus berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa, tidak satu pun Kau yang luputkan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami mengerti kasih karunia-Nya Tuhan. Hingga pada saat nanti kami ketemu Tuhan, kami bisa bilang Tuhan kami mencintai Tuhan karena Tuhan apa adanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami,